Teman-teman sadar nggak sedekah itu ternyata harus terbalik? Nah, maksudnya gimana? Yuk kita bahas. Ini lucu, seru, tapi lagi-lagi sangat benar. Kita praktek ya. Yuk. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul, kamu sadar nggak sih? Ternyata ilmu sedekah itu luas banget ya. Termasuk di hari ini, bener. Coba deh, sekarang di bagian depan ini saya ingin kamu sambil tersenyum, pikir-pikir. Pikir-pikir apa sih yang baru-baru aja kamu doakan kepada Tuhan kamu? Ada nggak doa-doamu yang kaitannya dengan masalah uang, jodoh, ataupun keberkahan? Kalau ada, apalagi baru-baru ini kamu agak marah gitu ya, mohon maaf sama Tuhan kamu dalam doa. Bisa jadi nih, video ini pas banget muncul di beranda kamu, atau pas pengen kamu tonton karena ada maksud ya dari Tuhan. Benar. Sekarang saya doain dulu ya. Semoga apa yang saya berikan ini bisa membuat kamu jadi lebih bahagia, lebih sehat, dan yang paling penting mendapatkan apa yang terbaik buat hidup kamu secepat-cepatnya, seberkah-berkahnya. Amin. Amin. Teman-teman, nih langsung aja ya. Saya punya ilmu emas yang benar tapi lucu. Gini loh. Sedekah itu harus terbalik. Benar, saya nggak salah ngomong. Maksudnya apa, Mas? Kita ingat nggak? Waktu kita sekolah dasar, waktu kamu SD, coba ingat-ingat lagi deh. Waktu kita SD, kata bu guru, kata pak guru, makhluk hidup itu ada 3 ya. Ingat nggak? Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Makhluk itu ada 3 makhluk hidup. Apa aja? Manusia, hewan, sama tumbuhan. Betul, 100 buat kamu. Tapi pertanyaannya, dengerin baik-baik. Sadar nggak sih selama ini, kalau kita sedekah, itu kenapa ya kok cuman ke 1 makhluk hidup doang? Saya ulangi, maaf kalau kita ketampar nih ya. Kita kan rajin sedekah nih, alhamdulillah kamu rajin berbagi, bagus. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kok kita hanya rajin bersedekah rata-rata ke manusia terus? Padahal kita sama-sama belajar ya waktu SD, makhluk hidup itu ada 3. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Betul. Tapi lucunya, kok kita sedekahnya kepada manusia terus ya? Nah, ini yang saya maksud sedekah terbalik. Sekarang coba kita balik yuk. Kita balik gimana mas maksudnya? Sekarang gini deh. Semut. Semut itu kecil teman-teman. Coba kamu lihat kiri dan kanan kamu. Ada nggak makhluk Tuhan yang namanya semut? Nah sekarang saya mau tanya sama kamu, kenapa semut-semut yang lewat di sekitar kamu tuh, kamu abaikan aja? Saya ulangi, kenapa semut-semut yang lewat di sekitar kamu abaikan aja sih selama ini? Padahal sadar nggak sih, semut-semut tadi itu seizin Tuhan adalah peluang kita buat dapat rezeki loh. Bener, caranya gimana? Nih, kita pakai rumus sedekah terbalik ya. Sedekah terbalik tuh gini intinya. Anggap sesuatu yang kecil sebagai sesuatu yang besar. Jangan hanya karena sesuatu itu kecil, kita abaikan dia dengan tidak mengutamakan dia, terutama ketika kita ingin bersedekah. Jadi saya ingin kamu sekarang praktekin rumus sedekah terbalik. Caranya gampang. Lihat di kiri kanan kamu. Ada semut nggak? Cari tempat di mana kamu tahu semut itu bakal sering lewat. Nah, ini menarik ya. Kemudian, kamu lihat di meja makan atau lihat di kulkas. Ada nggak makanan yang kamu makan yang bisa kamu bagikan sedikit aja kepada semut-semut tadi? Saya kasih contoh. Misalnya tadi siang atau tadi pagi, kita makan tempe. Nah, sekarang coba ambil sedikit tempenya ya. Ambil sedikit tempenya, terus kamu cari apa mas? Cari wilayah yang kamu tahu di situ semut bakal lewat. Nah, kamu taruh makanan tadi di sebuah tempat yang semut bakal lewat, tapi ada tapinya. Di tempat itu kalau banyak semut makan makanan yang kamu kasih, kamu tahu itu nggak ganggu. Jadi gini,
Bukan berarti saya suruh kamu sedekah kepada semut terus taruhnya di tempat tidur. Ya nggak bisa dong. Kenapa? Ya itu kan tempat kamu tidur. Nggak lucu kalau banyak semut, ya kan? Jadi sekarang coba kamu cari tempat di mana semut bakal lewat. Kamu taruh makanan tadi. Dan sebelumnya, ini yang beda, kamu niatin dulu dengan cara berdoa. Cara berdoanya gimana? Oke, saya bimbing ya. Gini, kamu bisa berdoa dengan keyakinan kamu sendiri, dengan cara kamu sendiri, tapi saya akan jabarkan ide atau intinya supaya kamu paham ya. Oke, ceritanya kamu udah nemuin, oh di situ ada banyak semut mas, saya mau bersedekah. Oke, ambil makanan kamu sedikit aja, kemudian kamu taruh di tempat semut tadi bakal lewat, kamu tahu itu banyak semut, taruh di situ, kemudian kamu berdoa begini. Ya Tuhan, saya niat berbagi dan menolong semut makhluk-makhluk yang Kau ciptakan ini hanya karena Engkau Tuhanku yang Esa. Berkahilah para semut ini, berikanlah para semut ini kebaikan, keberkahan, dan kelapangan rejeki. Amin. Nah, sesudah amin, baru kamu berdoa tuh. Apa sih yang lagi kamu mau? Misalnya, kamu berdoa begini. Ya Tuhan, melalui sedekah ini, saya mohon ridho-Mu, restumu, tolong mudahkan rezeki saya semudah-mudahnya. Tolong lapangkan karir saya selapang-lapangnya. Tolong mudahkan jodoh saya semudah-mudahnya. Atau kamu pengen punya anak, tolong berikan kami keturunan yang terbaik dan sehat walafiat. Selesai. Udah, kamu lakukan itu tiap hari. Tiap hari. Lihat deh, kamu lihat. Sekarang saya mau nanya sama kamu ya, kita berdiskusi sambil mikir bareng-bareng, oke? Lucu ya, kalau kita ngasih makan anjing ataupun kucing, mereka makan makanan yang kita kasih, mereka happy, kita rasanya ikut happy, betul gak? Nah tapi kok ketika kita ngasih makan semut makan makanan kita malah kesel. Aneh ya, kalaupun nggak kesel kita biasa aja gitu. Kenapa sih? Apakah hanya karena semut itu makhluk Tuhan yang kecil, terus mohon maaf kadang-kadang di mata kita derajatnya tuh kalah sama kucing sama anjing? Gitu ya? Hati-hati loh, hati-hati. Semut itu juga adalah makhluk Tuhan. Bisa jadi dia ikut mendoakan kamu ketika kamu banyak berbagi kepada dia. Kenapa? Karena, dengerin baik-baik, kebahagiaan yang ada pada makhluk Tuhan, apapun yang kamu tolong, itu akan kembali lagi loh kepada kamu. Saya ulangi, hukum karma itu ada. Kebahagiaan apapun yang kamu ciptakan kepada makhluk Tuhan apapun, itu akan kembali lagi loh kepada kamu sama persis. Jadi misalnya gini, dengan kamu kasih makanan tadi, semut-semut itu seneng banget. Dia ngumpul gitu ya. Bisa jadi di masa depan kamu akan merasakan kebahagiaan yang sama. Sama persis seperti kebahagiaan yang dirasakan semut-semut tadi. Hanya bentuknya beda. Kamu ngasih dia tempe, kamu ngasih dia gula, dia seneng. Kamu gak dapetnya gula, kamu gak dapetnya tempe. Dapetnya entah jodoh, entah dapetnya kerjaan, entah dapetnya uang yang bikin kamu happy. Se-happy semut yang kamu tolong waktu dulu. Jelas ya? Jadi perhatikan, dengan rumus sedekah terbalik ini saya ingin kamu terbalik deh. Terbalik bukan sedekahnya jumpalitan, bukan ya. Terbalik artinya kamu anggap makhluk Tuhan yang kecil sama besarnya seperti anjing maupun kucing, bahkan manusia. Kamu tolong mereka, kamu sedekah kepada mereka. Itu yang benar. Nah, sebentar. Kalau sedekah sama semut aja itu udah luar biasa. Udah luar biasa banget, betul, setuju. Tapi sekarang coba ingat. Tadi saya bilang sama kamu, waktu kita sekolah dasar makhluk hidup ada 3 ya. Ada manusia, ada hewan, satu lagi apa? Tumbuhan. Nah ini yang sering kali kita lupakan, padahal ini pentingnya juga penting banget. Sekarang coba dengarkan saya. Saya mau tanya sama kamu ya. Maaf nih, di rumah kamu ada nggak tanaman atau rumput? Saya ulangi, di rumah kamu, di tempat kamu tinggal sekarang, ada nggak tanaman atau rumput? Kalau ada, kamu buruan siramin deh. Kenapa saya suruh siramin? Gini loh penjelasannya. Mereka itu kan makhluk hidup ya. Ketika mereka tumbuh di pekarangan rumah kita, apalagi kita sengaja beli tuh tanaman-tanaman, itu berarti sudah menjadi amanah buat kita untuk menjaganya, untuk memberikan dia nafkah.
Nafkahnya apa? Cukup dengan air aja kok, nggak usah ribet-ribet. Kamu siramin tuh tanaman, kamu siramin tuh rumput. Karena apa? Balik lagi, mereka itu makhluk hidup juga loh. Jangan kita berpikir hanya karena mereka tidak bergerak seperti manusia, terus ya udahlah kita abaikan aja. Padahal dia adalah sumber rezeki kita juga seizin Tuhan. Balik lagi ke hukum karma. Kita bagusin amal baik kita dengan cara menyiram tanaman aja, itu dapat berkah loh. Karena apa? Mereka seneng kita kasih minum. Mereka seneng dapat rezeki melalui kita, yaitu berupa air. Dengan mereka seneng, bisa jadi dia juga berdoa sama Tuhannya. Bisa jadi kebahagiaan yang dia rasakan itu pasti kembali kepada kamu dalam wujud yang membuat kamu bahagia di masa depan. Jadi sekarang, coba kamu rutinkan siram deh tanaman-tanaman kamu. Jangan pura-pura lupa, jangan males, jangan apa. Cara merubah karma kita adalah dengan banyak berbuat baik. Setuju? Berbuat baiklah bukan hanya kepada manusia. Kalau kepada manusia kamu udah jago, kamu luar biasa saya yakin sedekahnya. Tapi sekarang kita perluas lagi yuk. Jangan kita cepat puas hanya dengan berbagi pada manusia. Lihat, berapa banyak tanaman yang kita lupa siram. Siram yuk, sambil kita niatin pakai doa juga. Sama seperti kita ngasih makan ke semut tadi. Dengan semakin banyak kita bersedekah dengan metode ini, lihat deh, berkah-berkah dari sudut manapun yang tidak kita duga, tiba-tiba datang. Yang tadinya kita nggak tahu mau kerja apa, tiba-tiba dapat kerjaan. Yang nggak tahu tadinya kita mau mulai bisnis apa, dari mana, tiba-tiba dapat ide, dapat ajakan, dapat dana, modal dari arah yang tidak kamu duga. Yang tadinya belum tahu mau nikah kapan, ketemu sama jodoh yang terbaik buat kamu lagi, dan tiba-tiba dilancarkan semuanya. Bisa banget. Bahkan mungkin kamu ada nih yang nonton video ini pernah mengalami hal itu ya. Karena saya pernah berbagi di TikTok dan juga di sosial media lain, di Instagram. Saya pernah membagikan ilmu ini dan ada yang praktek. Dan ada yang bertestimoni sama saya. Dia bilang, "Mas, terima kasih ya. Saya dulu mempraktekkan yang nyiram tanaman rutin doang. Tiba-tiba jodoh saya kok membaik, Mas. Tiba-tiba rezeki saya banyak, saya bingung." Terus saya bilang, "Kenapa mesti bingung? Tuhan itu adil. Kalau kita baik sama makhluknya, Tuhan pasti kasih ganjaran. Itu hukum alam." Jelas ya? Jadi sekarang tidak ada alasan lagi kamu untuk tidak bersedekah. Saya ulangi, tidak ada alasan lagi bagi kamu sebagai sahabat saya nih, sahabat pagar kehidupan, untuk tidak bersedekah. Tidak ada alasan, "Aduh mas, duit saya lagi sedikit. Aduh mas, saya belum gajian. Aduh mas, bisnis saya belum ada profit." Gak. Kalau kamu pengen sukses, pengen kaya, pengen berkah, pengen diberikan rahmat sama Tuhan yang Maha Kuasa, ayo banyak berbagi. Berbagilah kepada semua makhluk Tuhan. Termasuk yang kecil, termasuk yang tidak bergerak. Yaitu semut yang kecil dan tumbuhan yang tidak bergerak. Jelas ya? Coba deh, kamu praktekkan ini dan rasakan. Bukankah ketika kita rutin berbagi kepada semua makhluk Tuhan, bawaannya kita pengen senyum terus ya? Dan kamu tahu nggak tanda-tanda sedekah kita itu berhasil? Salah satunya bikin kita happy, bikin kita senyum. Dan kamu tahu, bisa jadi yang bikin kamu tenang adalah hal sederhana seperti ini. Coba praktekin. Praktekin setiap hari. Lihat, semakin banyak kamu menebar kebaikan, semakin banyak berkah yang hadir ke dalam hidup kamu sendiri. Bukan karena saya, tapi karena kamu sendiri dan rahmat Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, hadir ke dalam hidup kamu. Ini logis banget. Praktekin deh. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.